masih terima endorsement meski sudah jadi pejabat negara. Raffi Ahmad kan nggak ada larangannya, dilansir dari gpnn.com Jakarta. Sudah lama, jadi sebelum saya dilantik jadi utusan presiden, saya udah buka restoran. Sebenarnya istri sih yang buka restoran di Paris. Tapi kan memang kebetulan aja saya juga masukin di utusan presiden, pembinaan generasi muda dan pemuda seni. Jadi tadi saya komunikasi sama Pak Dubes Perancis ya untuk di Indonesia. Beliau juga sangat senang tempat-tempat kayak gini. Dan ini kan bagus juga buat kalau acara-acara negaraan mereka juga bisa menggunakan tempat ini. Makanya kalau di Indonesia, kalau di Paris itu tempatnya nggak sebesar ini. Yang di sini kenapa tempatnya lebih besar? Karena ini kan Jakarta kan Indonesia. Jadi kita harus membuat wajah Indonesianya. Kalau ada tamu-tamu seperti tadi mereka bawa tamu-tamu asing ya, mereka bangga gitu, mereka senang. Jadi kita juga apa ya, yang paling penting kayak tadi kan di sini juga founder-foundernya ada Ibu Karisma, Yanti, kita, mereka tuh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang benar-benar sangat peduli dengan perintilan-perintilan tentang komponen-komponen, hal-hal kecil dari desainnya juga Mas Satya ini bagus banget, terus dari makanannya, dari tipe-tipenya mereka yang lebih bawel. Kalau kita happy-happy aja, dan tugasnya saya di sini bisa pakai dua baju nih, bisa jadi pengusaha atau jadi kalau jadi utusan presidennya, maksudnya di sini saya senang gitu. Kalau memang saya kan generasi muda dan pemuda seni, maksudnya dengan seni-seni kebudayaan yang ada di sini. Kalau seni kan luas ya, jadi kita pun bisa menyangkut seni budaya, bisa supaya generasi muda itu tetap menghargai budaya-budaya yang seperti ini. Boleh kita modern, boleh kita apa, tapi tetap nasionalis kita harus ada. Pada akhirnya membawa ke sini pertimbangannya apa sih, A? Maksudnya pertimbangannya jadi ya karena memang Nusa itu kan Nusantara. Itu waktu itu karena kita bukan di Paris. Sebenarnya awalnya ini kita bukan di Paris, kita bukan masakan Indonesia di Paris. Ternyata di Paris itu rame, setiap orang Indonesia datang ke Paris. Lagi waktu kemarin Olimpiade di Paris itu ramai banget. Ya udah kita buka di sini, cari-cari tempat, alhamdulillah dapet. Sekarang pas udah jadi begini, udah banyak lagi yang mau ngajak buka lagi. Ada buka di kota lain sama di negara lain lagi. Kalau itu juga value-nya untuk bisnis yang satu ini, karena ini pakai wajah Indonesia. Jadi aku bangga banget dengan bisnis makanan yang Nusa. Di Paris sendiri bukanya kapan sih? Kalau di Paris ini udah hampir setahun gitu. Desember ya, menjadi pakem kerjanya masalah. Ya pasti. Itu yang penting untuk generasi muda ya, kita tetap jagalah semuanya, apapun itu generasi muda itu harus canggih dalam arti kata, tetap menjaga budaya, tetap bisa melakukan inovasi gitu. Gimana sih? Bisnis kan ibu bos Nagita, kita udah. Kalau A sendiri gimana? Menyiapkan hari tua seperti apa sih bisnis di mana-mana? Ya selagi bisa. Emang dulu kan kita memang bisnismen awalnya, jadi ya tinggal di expand. Soal HKPN udah lapor belum sih, A? Lagi proses. Kak, katanya masih bisa endorse, masih bisa endorse, gimana itu tanggapannya gimana? Ya kan emang itu nggak ada larangannya. Iya. Nggak ada larangannya, dan kalau saya ini kan jabatannya memang di kabinet tapi non struktural. Struktural itu ya ada program-program kerja lagi kita bikin, tapi kalau untuk saya kan generasi muda dan pekerja seni, kayak seni broadcast, seni film, seni tari, kita pun kalaupun mau masih ada di dalam situnya boleh, supaya kita juga lebih dekat sama semuanya. Tapi yang paling penting tetap prioritas pertamanya ya kalau ada tugas utusan dari Pak Presiden ya kita utamakan itu. Oke, makin sibuk, yang penting happy. Anak-anak gimana prosesnya? Jalan ini yang penting happy, senang, insya Allah setelah ini. Kira-kira kapan dong sampai minggu kapan proses selesainya? Foto terus. Oh, keluar kota terus, A. Anak-anak gimana? Ya, namanya baru mulai, kita nanti cari ritme. Ya, kapan proses selesainya? Pasti. Makasih. Selebritas Raffi Ahmad kini telah menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pelaku seni. Meski suami Nagita Slavina itu telah menjabat sebagai pejabat negara, tetapi dirinya masih menerima endorsement sampai saat ini. Dia menuturkan
Hal itu lantaran tak ada larangan yang mengatur perihal tersebut. Masih, ya kan memang nggak ada larangannya. Dan kalau saya kan jabatannya memang di kabinet, tapi non-struktural. Non-struktural itu ya ada program kerjanya lagi kita bikin, ujar Raffi Ahmad di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Kamis 14 November. Dia menyebut endorsement yang diterima juga berkenaan satu lingkup dengan jabatannya saat ini. Walaupun demikian, dirinya tetap mengutamakan tugasnya sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pelaku seni. Kan saya bidang generasi muda dan pekerja seni. Nah kayak seni broadcast, film, tari, kalaupun masih di dalam situnya, boleh. Supaya kita juga bisa lebih dekat sama semuanya. Tapi yang paling penting, karena lagi tugas utusan, kita utamakan itu. Tutur Raffi Ahmad kembali. Di samping itu, pria 37 tahun tersebut juga menanggapi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Pasalnya, ayat 3 anak itu masih belum melaporkan LHKPN-nya. Lagi proses, kata Raffi Ahmad. Ketika ditanyai kapan proses tersebut rampung, dia hanya memastikan bahwa dirinya akan segera mengisi LHKPN. Pasti akan melapor, ucap Raffi Ahmad kembali. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pelaku seni di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober lalu. Utusan khusus presiden ini dia juga harus melaporkan hal itu. Harus. Ada imbauan Pak, sampai saat ini belum. Pokoknya 3 bulan paling lambat dari dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya. Iya. Tinggal 2 bulan lagi. Ya lu justru ngingetin dia. Kalau dalam 2 bulan ini, ternyata belum Pak. melaporkan apa Pak? Ya, gua laporin ke lu semua. Ini orang belum lapor. Gitu. Oke, siap. Kan kita bilang di undang-undang nggak ada sanksinya. Apalagi kayak dia nggak ada atasan yang katakan nggak di birokrasi kan. Jadi satu-satunya cara ya masyarakat yang ini. Udah gitu aja. Pak, kalau kayak Raffi Ahmad kan artis, dia kan istrinya Nagita gitu kan. Kalau misalnya Nagita masih terima endorse gitu, boleh nggak sih Pak? Boleh lah. Pokoknya laporin aja hartanya bertambah berkurang gitu aja. Itu kan istri. Pak, yang penggunaan pesawat bagi si Bobi gimana Pak update-nya? Itu di Dumas jadinya, nggak di pencegahan lagi. Itu diserahkan ke Dumas. Kalau hasil di pencegahan gimana? Hasil pencegahan baru mau dipanggil kan, diserahkan ke Dumas ya udah. Emang sebelum mau manggil Bu? Iyalah, dia kan PN waktu itu. Makanya kalau itu bisa dipanggil. Kalau Kaisang kita bilang nggak bisa. Tapi udah keburu ditarik ke penindakan. Ke Dumas, itu ada pelaporan di pengaduan masyarakat, jadi proses lewat Dumas. Dia jangan dua-duanya gitu, ngerepotin aja.